Pesan Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengambil inspirasi dari Injil Matius tentang kisah orang-orang bijak dari timur yang datang untuk menyembah Yesus Juru Selamat, dan kemudian pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius pasal 2 ayat 12. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan Natal selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita. Karena Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh Dia yang lahir di kandang hewan, wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru dan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang bijak dari timur dengan bantuan bintang datang untuk menyembahnya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Setelah mengalami sukacita dalam perjumpaan yang istimewa tersebut, orang-orang bijak itu kembali ke negerinya melalui jalan lain, seperti yang ditunjukkan Tuhan. Mereka mampu melewati tantangan, hambatan, dan kesulitan dalam perjalanan mereka mencari Yesus. Dan setelah berjumpa dengannya, mereka juga berani menempuh jalan baru yang belum tentu lebih mudah dari sebelumnya. Jalan lain itu dapat dipahami juga secara rohani. Sesudah bertemu dengan Yesus, orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara lama, tetapi dengan cara yang baru, menjadi manusia baru. Dengan demikian, Natal juga mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih Allah kepada sesama dan semua makhluk ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang bijak dari timur yang berjalan bersama-sama mencari Yesus mengajak kita untuk berjalan bersama juga dalam menemukan kehendak Dia yang tinggal di antara kita, untuk menegakkan kerajaan kasih-Nya. Sebagai warga bangsa dan warga gereja, meskipun kita bineka, berbeda agama, suku, golongan, budaya, kita mesti selalu berjalan bersama, agar dalam kebersamaan itu kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup. Keanekaragaman merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri, dirawat, dan dikembangkan. Kebinekaan yang kita sadari sebagai anugerah Tuhan itu seharusnya mendorong kita untuk saling bergandengan tangan dalam mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih baik dan lebih bermartabat. Dengan berjalan bersama, kita dimampukan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, demi membangun kembali kehidupan dari keterpurukan dalam berbagai bidang akibat pandemi COVID-19, membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tindak kekerasan, merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi, mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi, menggemakan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup, dan mengembangkan hidup berpolitik yang beretika dan bermoral menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Berjalan bersama dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa
Oleh karena itu, semangat berjalan bersama itu perlu ditopang dengan sikap saling memahami, menerima, mendengarkan, dan menghargai kawan seperjalanan, yaitu seluruh warga bangsa kita. Dalam hal ini kita hilangkan berbagai pikiran negatif dan prasangka buruk. Kita kembangkan budaya hidup damai dan bersaudara. Perlu kita sadari, kasih Allah juga bisa diwartakan dengan kesediaan kita untuk menjadi teman dan sahabat bagi saudara-saudari kita yang menjadi korban pelecehan seksual, peredaran obat-obat terlarang, pemutusan hubungan kerja, diskriminasi, bencana alam, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Kasih Allah yang hadir dalam peristiwa Natal ini memanggil kita untuk peduli pada sesama yang sedang menderita. Karena apa yang kita lakukan untuk saudara-saudari kita yang sedang menderita atau mengalami kehinaan, kita lakukan juga untuk Allah. Injil Matius pasal 25 ayat 40. Berlandaskan iman yang teguh dan kasih yang tulus, kita bersama-sama dapat menumbuhkan harapan dan membangun semangat bagi saudara-saudari kita untuk kembali melangkah dan berjuang meraih mimpi-mimpi yang mungkin telah hilang. Berani berpihak kepada korban juga merupakan jalan kasih yang perlu kita tempuh saat ini. Manakala masih banyak orang yang hanya menjadi penonton saat sesamanya menderita, atau sengaja menutup mata agar hidupnya tetap aman dan nyaman. Teladan orang Samaria yang tergerak oleh belas kasih untuk menolong korban perampokan. Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37 perlu dihidupkan dan diwujudkan dalam keseharian kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kehadiran Yesus, Sang Kasih sejati yang menyelamatkan kita, harus terus diwartakan. Berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai karya manusia seharusnya dimanfaatkan untuk memuliakan Allah dengan membangun tata kehidupan bersama yang penuh kasih. Media sosial sebagai bagian dari kemajuan ini menawarkan jalan-jalan menarik untuk mewartakan kasih Allah. Marilah kita menuliskan pendapat, renungan, dan khotbah yang menyejukkan dan mendamaikan hati banyak orang. Kita mengunggah foto-foto tentang keindahan hidup bersama di tengah aneka perbedaan, atau membuat film-film pendek yang menginspirasi orang untuk peduli kepada orang lain serta alam sekitarnya. Kita mengisi ruang publik dengan kesejukan dan kedamaian guna menyebarluaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kesederhanaan, dan kebersamaan. Marilah kita juga berani melawan ujaran kebencian dan berita bohong yang dapat merusak kerukunan hidup bersama. Dalam terang Natal kita diajak untuk semakin bijak dan cerdas dalam bermedia sosial, semakin kreatif dalam mewartakan kasih, semakin setia dalam memegang nilai-nilai moral dan etika di dunia maya, sehingga kasih Allah semakin terpancar dan damai sejahtera semakin nyata. Jalan-jalan kreatif yang ditawarkan oleh media sosial sudah sepantasnya kita manfaatkan
sebagai sarana pewartaan, sehingga mampu menggerakkan banyak orang untuk menjadi duta-duta kasih dan pelopor perdamaian di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga dalam menyambut dan merayakan hari Natal ini, kita sungguh merasakan kasih Allah. Allah Sang Kasih selalu bersama dengan kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia juga selalu menjaga kita, sehingga kaki kita tidak pernah goyah. Dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif, agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati.